untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Jadi soil transmitted helmin gitu ya, STH itu singkatannya. Yuk slide yang satu pertama, silahkan digeser slide-nya. Oke, sebentar. Jadi seperti kita ketahui, parasit itu adalah organisme hidup ya, yang kemarin sudah saya sampaikan. Parasit itu organisme hidup yang tergantung kepada organisme hidup lain ya untuk melanjutkan kehidupan parasit tersebut dengan mengambil nutrisi ya, nutrisi dari organisme hidup yang ditumpangi. Ya. Nah, parasit itu kan kemarin waktu lihat hari Jumat ya, itu ada yang protozoa ya, yang organisme satu sel atau uniseluler, dan helmin atau cacing organisme yang multiseluler. Nah, parasit juga bisa diklasifikasikan ya, ektoparasit yang kemarin tuh ya, yang ada di luar tubuh, bukan di luar tubuh, artinya tidak berada di dalam tubuh organisme atau hostnya, seperti kayak kutu begitu ya, terus kemudian tungau ya, terus dari apa insekta itu ada di luar organ-organ dalam pada manusia, dinamakan ektoparasit. Kemudian kalau endoparasit itu yang termasuk sebagian besar protozoa intestinal, protozoa yang menginfeksi pada sistem digestivus dan juga di sistem darah dan jaringan serta juga cacing ya. Kemudian juga ada parasit yang hidup bebas atau free living. Ini pada parasit yang seperti Strongyloides stercoralis kalau cacing, dan juga ada Naegleria floreli ya. Itu contohnya. Nah, kalau endoparasit kemarin ada ya obligat dan juga selanjutnya obligat parasit itu dia hidup di dalam tubuh menyelesaikan siklus hidupnya pada satu ini ya, satu host. Terus kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya ini memudahkan kita untuk mengingat atau apa namanya, menghafal ya, menghafal pembagian parasit ya. Itu protozoa dan helmin gitu ya. Jadi kalau protozoa ada amuba, flagella, sporozoa, kemarinnya cilia ya. Terus kemudian kalau cacing itu ada golongan nematoda, golongan cestoda dan trematoda. Slide berikutnya ini adalah klasifikasi terkait dengan cacing ya. Nah, ini ada filum ya. Jadi Nematelmintes itu kelas nematoda, kemudian kalau filum Platyhelminthes itu kelas cestoda dan trematoda ya. Jadi kalau kelas nematoda itu bentuknya silindris ya. Apa itu? Bentuknya silindris, tidak bersegmen ya. Kemudian dibagi atau dibedakan antara jantan dan betina. Terus kemudian juga mempunyai sistem yang lebih lengkap ya, dari mulai mulut, esofagus, sistem digestivus sampai ke anus dan sistem reproduksi ya. Sedangkan kalau kelas cestoda dan trematoda itu kalau cestoda itu dia bersegmen ya. Kalau yang trematoda itu pipih seperti bentuk daun ya. Kemudian sebagian besar kelas cestoda dan trematoda itu bentuknya atau sifatnya hemaprodit, artinya tidak dibedakan antara jantan dan betina kecuali golongan cystosoma ya. Kemudian juga apa tuh sistem tubuhnya itu tidak sempurna ya dibandingkan dengan nematoda. Jadi
seperti reproduksinya menjadi satu ya. Jadi makanya dinamakan hemaprodit karena antara reproduksi jantan dan betina jadi satu di dalam satu segmen begitu. Kemudian tidak memiliki esofagus, jadi seperti apa namanya ventral sucker, oral sucker gitu ya. Jadi apa sistemnya lebih sederhana daripada nematoda ya. Nah, ini kita masuk ke perbedaan slide berikutnya. Perbedaan antara nematoda, trematoda, dan cestoda ya. Jadi tadi ya bentuknya berbeda, kemudian kalau jantan betinanya itu dibedakan di golongan nematoda, trematoda, dan cestoda tidak ada apa namanya pembagian jantan dan betina. Kemudian kalau dari bagian kepalanya itu kalau di nematoda itu ada apa mulut ya, kemudian juga ada apa namanya itu saker dan sebagainya. Sedangkan kalau mulut dan bibir sih ya, ya gigi juga ada ya kalau di nematoda itu atau plate seperti pada cacing tambang. Kalau pada trematoda itu biasanya bentuknya saker. Saker itu apa alat hisap gitu ya. Sedangkan cestoda itu di kepala itu enggak ada seperti mulut ya, kemudian apalagi di kepala ya mulut bibir itu enggak ada. Jadi bentuknya itu saker. Saker itu alat hisap dan juga ada yang memiliki hook-hook itu kayak kait ya. Itu di Taenia solium atau cacing pita babi gitu. Kemudian sistemnya juga lebih sederhana ya kalau pada trematoda dan cestoda. Sedangkan di apa namanya rongga tubuhnya juga tidak ada ya. Nah, ini kita masuk ke intestinal nematoda. Slide berikutnya ya. Ini adalah nematoda yang menginfeksi sistem pencernaan gitu ya. Nah, ini dinamakan ada nematoda yang menginfeksi sistem pencernaan itu dibagi menjadi soil transmitted helminth dan non soil transmitted helminth gitu ya. Nah, kita hanya belajar pada soil transmitted helminth. Jadi cacing yang membutuhkan media tanah untuk pertumbuhan dan perkembangannya gitu. Nah, soil transmitted helminth itu antara lain pertama Ascaris lumbricoides ya. Yang kedua Ankylostoma duodenale, yang ketiga Necator americanus. Keduanya ini Ankylostoma dan Necator itu adalah cacing tambang ya. Kemudian selanjutnya Strongyloides stercoralis, kemudian Trichuris trichiura. Jadi ada 5 spesies yang termasuk nematoda intestinal STH. Sampai sini paham, Dek? Paham, dokter. Oke. Nah, sekarang slide berikutnya kita lihat. Nah, soil transmitted helminth tentu saja 5 spesies cacing tadi akan menyebabkan penyakit kan. Nah, ini contohnya yang pertama Ascaris lumbricoides. Itu penyakit yang disebabkan oleh Ascaris lumbricoides itu namanya askariasis gitu ya. Jadi penyakit infeksi kecacingan gitu. Kalau bahasa Indonesianya begitu ya. Jadi penyakitnya namanya askariasis. Penyebabnya Ascaris lumbricoides dan juga ada penyakit yang namanya Loeffler syndrome. Loeffler syndrome ini disebabkan oleh larvanya. Jadi cacing Ascaris itu punya telur, punya larva, punya bentuk dewasa gitu ya. Kalau askariasisnya, penyakit askariasisnya itu biasanya disebabkan karena bentuk cacing dewasanya. Kalau Loeffler syndrome itu disebabkan karena larvanya gitu ya. Sedangkan
Ankylostoma duodenale dan juga Necator americanus yang dinamakan hookworm atau cacing tambang, itu penyakitnya namanya ankylosiasis ya. Kalau uncinariasis itu jarang dipakai, jadi ankylosiasis gitu. Penyakit cacing tambang ya. Sedangkan strongiasis itu adalah penyakit yang disebabkan oleh Strongyloides stercoralis. Penyakit trihuriasis itu disebabkan oleh spesies Trichuris trichiura ya. Nah, port the entry-nya apa itu? Cara masuknya ke tubuh manusia itu kalau Ascaris itu melalui kontaminasi melalui telur infektif yang mengkontaminasi makanan gitu ya. Jadi melalui mulut ya kan, terus makanan kan pasti dimakan. Kalau yang cacing tambang itu cara masuknya itu melalui penetrasi di kulit larvanya itu ya. Sama juga dengan Strongyloides stercoralis. Jadi melalui penetrasi di kulit. Kalau Trichuris trichiura itu sama seperti Ascaris. Jadi telur yang infektif mengkontaminasi makanan dan makanan kemudian digestifkan, dimakan ya. Nah, bentuk infektifnya ya jadi bentuk infektif itu adalah bentuk dari cacing yang bisa menginfeksi gitu ya. Itu namanya infective form atau bentuk infektif. Kalau Ascaris itu bentuk infektifnya adalah telur yang matang ya. Kemudian kalau cacing tambang bentuk infektifnya adalah larva filariform, sama seperti SS ya. Sedangkan bentuk Trichuris trichiura itu juga adalah telur ya, telur yang matang ya. Nah, organ yang diinfeksikan, nanti organ yang diserang oleh spesies cacing ini adalah agak berbeda-beda. Kalau di Ascaris itu di lumen dari usus halus, kalau cacing tambang itu di mukosa usus besar, kalau Strongyloides stercoralis itu melekat pada usus halus, sedangkan Trichuris di usus besar, gitu ya. Nah, hospes definitifnya semuanya adalah di manusia dan tidak memiliki hospes perantara, gitu ya. Slide berikutnya, ini saya neranginya pelan-pelan ini. Ini identifikasi dari Ascaris lumbricoides ya. Jadi kalau cacing dewasanya seperti gambar sebelah kanan di atas itu ya. Jadi cacing paling besar itu Ascaris tuh. Ukurannya sampai kalau yang betina itu 35 cm, satu ekor ya. Sedangkan kalau jantan bisa sampai 30 cm ya. Perbedaannya adalah kalau jantan dan betina itu dilihat di bagian posterior, bagian yang paling bawah. Kalau yang jantan itu melengkung begitu ya, itu namanya spikula ya, yang melengkung itu kayak obat nyamuk itu ya, yang di bagian posterior, yang bagian bawah ya. Sedangkan di bagian anterior, di bagian mulutnya itu sama antara jantan dan betina gitu. Tadi penyakitnya sudah ya, Ascariasis dan Lover syndrome, port entry-nya mulut dan sebagainya ya. Nah ini yang bagian bawah ini adalah telur dari Ascaris yang bentuk infektif gitu ya, yang bisa menyebabkan infeksi ya kalau tertelan telur ini ya. Satu harinya itu cacing betina itu mampu bertelur 200.000 telur sehari. Jadi kalau kita bayangkan di dalam tubuh seseorang itu ada sekitar 10 cacing betina begitu, itu sudah berapa tuh telur yang dihasilkan begitu ya. Makanya pada pada orang yang terinfeksi Ascaris itu maka sebagian besar nutrisinya juga akhirnya terambil. Makanya kemudian terjadi
kekurangan kalori protein gitu ya, karena harus berbagi dengan cacing gitu ya. Slide berikutnya. Nah, ini adalah ujung anterior. Tadi kan saya sudah katakan bahwa untuk membedakan cacing jantan dan betina itu dilihat di bagian bawah, di bagian posterior. Kalau ada spikulanya itu cacing jantan. Tapi kalau di bagian anterior itu sama antara jantan dan betina. Jadi bagian anterior itu untuk membedakan identifikasi antara Ascaris, antara hookworm, antara Strongyloides stercoralis, antara Trichuris triflora. Jadi kalau di bagian atas di anterior itu ada namanya kafum ada mulutnya ya yang memiliki tiga bibir gitu. Nah, pada ujung anterior itu ada 3 labia, di ventrolateral itu sepasang, di mediolateral itu 1. Nah, di tengah-tengahnya itu namanya bentuk segitiga yang dinamakan cavum buccalis ya. Ini ujung posteriornya slide ya, itu spikulanya ya yang tadi. Nah, sekarang kita belajar tentang siklus hidupnya slide. Ya. Ya, ini adalah siklus hidup dari Ascaris lumbricoides. Kita lihat yang ini ya, yang nomor 1 dulu, nomor 1. Ya, jadi nomor 1 itu pada gambar ada orang yang sudah terinfeksi cacing Ascaris. Artinya di dalam tubuhnya itu sudah ada cacing betina dan cacing jantan. Nah, kedua cacing ini akan kopulasi ya, akan menghasilkan telur. Nah, telurnya ini nanti terikut bersama dengan feses apabila pasien tersebut BAB gitu. Nah, harusnya kalau BAB-nya di toilet maka selesai, tidak ada rantai penularan. Tapi kalau pasien ini BAB di tanah, nah itu masalahnya ya. Ketika BAB di tanah, maka feses yang terikut dengan telur tadi, telur Ascaris itu kan akan jatuh ke tanah ya. Nah, di tanah ini media yang paling baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dari Ascaris gitu. Nah, kemudian setelah beberapa hari ya, 2 minggu sampai beberapa minggu begitu, maka telur tersebut dari yang non infektif menjadi masak itu akan melahirkan bukan melahirkan, akan berubah dari yang non infektif menjadi bentuk yang masak gitu ya. Di situ kan ada jadi unfertilisasi egg. Jadi ada telur yang belum terfertilisasi menjadi fertilisasi, kemudian membelah menjadi morula ya. Terus terakhirnya adalah menjadi telur yang di dalamnya sudah ada larva gitu. Ya, yang di gambar siklus hidup itu yang ada I itu loh, ya. Nah, ketika telur yang sudah masak ya, yang di dalamnya sudah ada larvanya gitu. Nah, kemudian mengkontaminasi makanan, misalnya makanannya tidak tertutup gitu, terus telur ini ada angin ya, terus terbang gitu, bukan terbang, ini di ter, ter, ter ya akhirnya bisa menempel pada makanan yang tidak higienis. Nah, ketika seseorang kemudian makan makanan tersebut, maka telur tersebut akan sampai ke dinding usus ya. Nah, sebelum ke dinding usus, telur ini akan menetas ya, menetas. Jadi ketika masuk ke esofagus, eh, masuk ke ini, ke stomach ya, ke lambung gitu. Nah, di lambung itu kan sebenarnya diproduksi asam lambung ya, yang fungsinya untuk membunuh organisme ya. Tapi karena
telur ini lapisannya cukup kuat, maka asam lambungnya tidak mampu untuk mematikan dari telur itu gitu. Jadi tetap aja nggak pecah telurnya itu. Kalau sebenarnya kalau asam lambungnya mampu memecahkan dinding telur, maka larva itu akan keluar di lambung dan akan mati karena keasaman lambung kita. Tapi ternyata HCl itu yang dihasilkan oleh lambung ya, yang dihasilkan oleh gaster itu tidak mampu untuk memecahkan telur sehingga telurnya tetap masuk ke dalam usus ya, usus halus dan di Ilium yeyenum kemudian dia akan pecah cangkangnya dan larva yang ada di dalam telur tersebut keluar ya, jadi menetas. Nah, kemudian larva itu akan melekat di dinding-dinding usus gitu. Nah, setelah melekat maka kemudian dia akan terikut dengan peredaran darah gitu ya. Masuk ke peredaran darah, terus kemudian dia akan melewati sistem hepatik ya. Jadi pertama ke peredaran darah ke aliran darah ke hepar, kemudian dari hepar ke jantung sebelah kiri dan kemudian masuk ke paru-paru gitu. Nah, dari paru-paru maksudnya masuk ke aliran darah yang menuju ke paru-paru. Nah, di paru-paru itu kan ada apa namanya trachea ya, trachea, bronkus, bronchiolus, alveoli gitu ya. Yang paling kecil itu kan alveoli. Nah, larva itu masuk ke situ gitu. Sampai eh, ke alveolinya ya. Nah, kemudian sebenarnya di traktus respiratorius itu sifatnya sementara. Jadi larva itu tidak akan berdiam diri di situ sampai bentuk dewasa karena itu bukan habitatnya. Nah, ketika sudah di alveoli, dia kemudian berusaha untuk naik gitu ya dari alveoli ke bronchiolus, bronchus ya, kemudian ke faring dan trachea ya. Nah, ketika orang tersebut apa makan itu kan ada proses menelan ya. Nah, ketika menelan maka si larvanya itu akan masuk ke dalam esofagus gitu. Masuk ke dalam esofagus dari trachea tadi kan pada proses menelan kan ada yang terbuka ya, masuk ke proses esofagus ke usus halus dan kemudian di usus halus itu akan menjadi bertumbuh dan berkembang sampai menjadi bentuk dewasa begitu. Dan bentuk dewasanya itu bisa hidup sampai 1 sampai 2 tahun. Paham ya prosesnya? Nah, yang dinamakan Loeffler syndrome itu adalah ketika larva itu berada di traktus respiratorius yang seharusnya dia tertelan menuju ke esofagus itu dia nggak tertelan gitu. Jadi tetap aja akhirnya kembali lagi ke mana? Ke bronchus, bronchiolus, alveoli, terus dia balik lagi naik, terus kemudian berharap dia tertelan jadi masuk ke esofagus, ternyata enggak. Jadi dia balik lagi sampai akhirnya si larva tersebut menjadi dewasa di paru-paru gitu. Nah, karena menjadi dewasa akhirnya kan mengganggu ya, mengganggu sistem respirasi. Maka keluhan atau manifestasi orang tersebut adalah batuk gitu kan karena ada cacing di situ ya. Jadi batuk, reaksi apa namanya? Antigen antibodi dia batuk. Batuk kadang-kadang juga batuknya berdarah karena ukuran larvanya menjadi semakin besar. Sedangkan kapasitas paru-paru kan terbatas gitu ya. Nah, ketika batuk berdarah, terus kemudian dia menjadi sesak orangnya, itu datang ke dokter. Nah, dokter terkadang tidak apa namanya, memikirkan bahwa penyebab dari gejala yang dialami pasien itu karena adanya larva cacing gitu. Nah, biasanya dokter akan berpikir, oh ini disebabkan karena bakteri, oh disebabkan karena virus, begitu ya sampai muntah darah atau batuk darah itu ini disebabkan karena misalnya dari TBC gitu ya atau pneumonia dan sebagainya. Sehingga kemudian diberikan obat-obatan yang diasumsikan disebabkan oleh virus dan
bakteri. Nah, karena memang penyebabnya bukan virus bakteri, maka obat-obat tersebut nggak efektif gitu. Jadi orangnya tetap sesek, orangnya tetap batuk dan sebagainya. Nah, ketika kemudian obat-obatan itu tidak efektif, baru kemudian dokter berpikir lagi, ini kenapa ya kok dikasih antibiotik, kasih antivirus kok nggak sembuh-sembuh gitu. Nah, baru di anamnesa kembali yang lebih detail dari apa kebiasaannya dan sebagainya. Nah, terus baru dokternya kemudian memikir, jangan-jangan karena adanya larva cacing gitu. Nah, kemudian dilakukan ronsen ya. Kalau larva cacingnya masih kecil mungkin di ronsen juga akan terlihat jelas, tapi kalau sudah agak besar akan terlihat gitu loh. Apa ini gitu ya. Maka kemudian dilakukan pemeriksaan feses gitu ya untuk memastikan bahwa ada telur dari askaris. Nah, kalau sudah ketemu maka kemudian diberikan obat-obatan anti cacing ya atau antel mintik gitu ya. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya adalah gambar kalau terjadi gangguan ya karena cacing dewasa. Jadi patogenesisnya itu kalau ada dua yang disebabkan oleh cacing dewasa dan larva. Kalau larva tadi menyebabkan Lover syndrome, kalau yang cacing dewasa akhirnya dia menyumbat gitu, karena kan sudah besar ya, cacingnya 35 cm, 30 terus banyak gitu, akhirnya dia menyumbat ya kemana-mana, mau bisa ke hepar, bisa ke empedu, bisa kemana. Nah, ini menyebabkan kemudian terjadi sumbatan. Nah, kalau sudah terjadi sumbatan, maka kan metabolismenya terganggu. Jadi misalnya orangnya menjadi kemudian ikterik ya, kemudian juga terjadi gangguan pada pencernaannya gitu. Nah, dokter biasanya juga nggak curiga gitu, sampai kemudian loh diberi obat-obat tertentu, ternyata karena cacing yang ada di situ yang sudah besar, yang dia cacingnya juga nggak bisa kemana-mana karena sudah kadung di situ dan kemudian sudah nggak bisa kemana-mana, akhirnya menyebabkan obstruksi. Jadi aliran limfanya terganggu, aliran yang lain-lainnya juga terganggu gitu ya. Ini kalau terjadi pembedahan, ternyata banyak ya cacingnya seperti ini. Oke, slide berikutnya kita masuk ke spesies kedua ya. Slide. Nah, ini spesies kedua adalah Trichuris trichiura. Trichuris trichiura itu kalau nama awamnya adalah cacing cambuk gitu ya. Kenapa? Karena bentuknya seperti cambuk gitu ya. Kan ada yang 2/3-nya langsing, sepertiganya agak gendut gitu ya. Nah, untuk membedakannya antara betina dan jantan dari posterior. Jadi kalau ada spikulanya sama kayak askaris, nah itu adalah yang jantan gitu ya. Ukurannya lebih kecil, jadi ukurannya milimeter. Kalau tadi askaris sentimeter ya. Nah, telurnya itu khas banget ya kalau untuk cacing cambuk ini ya, Trichuris trichiura. Jadi bentuknya seperti guci atau barrel shape ya, dengan dua sumbatan ya, mucoid plug namanya. Jadi ada kayak tutupnya di kedua sisinya. Sedangkan di dalam telur ini itu ada morula. Jadi apa? Morula itu adalah pembelahan sel yang nanti makan ada menjadi embrio ya. Habitatnya yang berbeda dengan Ascaris lumbricoides. Jadi kalau Ascaris di usus halus, kalau Trichuris di usus besar ya. Oke. Slide berikutnya adalah siklus hidupnya. Nah, ini siklus hidup. Kalian perhatikan bahwa di siklus hidup Trichuris ini lebih sederhana. Artinya lebih sederhana dari Ascaris ya. Jadi kalau kalian perhatikan nomor 1 mana? Ya, nomor 1 itu ketika pasien ini sudah terinfeksi oleh cacing dewasa, Trichuris trichiura, kemudian mereka kopulasi, kemudian juga menghasilkan telur, dan telurnya terikut bersama feses ya, jatuh ke tanah, kemudian telur yang
belum berisi embrio yang masih morula ini, kemudian dengan kondisi tanah yang sangat optimal, maka akan mengalami perkembangan menjadi embrio dan akhirnya menjadi calon larva ya, yang nomor 4 itu ya. Jadi di dalamnya sudah ada larvanya, siap untuk menetas. Dan telur ini tidak akan bisa menetas kalau tidak di dalam tubuh manusia. Karena di dalam tubuh manusia itu memungkinkan ya dia untuk survive. Tapi kalau di luar tubuh manusia dia nggak bisa menetas. Nah, ketika sudah mengkontaminasi makanan masuk, ini langsung masuk ke esofagus, di gaster tetap tidak bisa melisiskan HCl itu langsung masuk ke sistem pencernaan, intestinal dan di bagian usus besar. Jadi tidak ada proses di mana larvanya itu jalan-jalan di sistem respiratorius. Beda dengan Ascaris ya. Kalau Ascaris tadi kan larvanya ke ini apa namanya ke sistem portal hepatik, udah gitu ke jantung, udah gitu masuk ke paru-paru, terus ke paru-parunya sampai alveoli. Alveoli nah kan itu ya kalau Ascaris. Kalau ini enggak ada proses di yang ke paru-paru, makanya enggak ada penyakit Loeffler syndrome yang disebabkan oleh trichuris karena larvanya enggak di situ gitu. Dia langsung masuk ke gaster, masuk ke intestinal, terus ke bagian usus besar ya. Oke, slide ini di lung migration-nya negatif, jadi nggak ada migrasi ke paru-paru. Nah, bagaimana patogenesanya? Jadi kalau trichuris-trichura itu dia memakan elemen epitel mukosa. Jadi mukosa itu kan punya epitel-epitel ya. Nah, itu dicerna oleh dia sehingga terjadi kerusakan pada sel-sel mukosa tersebut yang berakibat serabut filamen yang menggantung mikrofilinya itu jadi hilang, maksudnya jadi nggak berfungsi gitu karena dimakan tadi ya, sehingga kemudian terjadilah infiltrasi dari limfosit, eosinofil pada kripta-kripta di usus besar ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat apa histologi dari usus besar ya. Terus kemudian menyebabkan tonus sphincter ani menurun. Jadi kan di sistem apa namanya? Di sistem intestinal yang large atau yang pada kolon ya, itu kan ada sphincter ya yang mengatur anus kita gitu ya. Nah, itu tonusnya menurun gitu ya. Sehingga kemudian akan menyebabkan nanti terjadinya prolaps ani. Jadi seharusnya pada orang normal otot dari sphincter ini kan tidak menonjol gitu ya, ada di dalam gitu ya, yang fungsinya untuk misalnya kontriksi relaksasi terkait dengan defekasi, terkait dengan buang air besar ya, BAB kan. Nah, tapi kalau tonusnya ini menurun, maka kemudian sphincter aninya itu bisa muncul gitu, bisa muncul ke permukaan gitu. Jadi terlihat akhirnya ya. Ini karena terjadi prolaps ya. Karena tadi itu serabut filamen yang menggantung mikrofilinya hilang sehingga nggak bisa berfungsi sehingga terjadi prolaps ya. Namun mekanisme pastinya belum diketahui. Nah, cacing cambuk ini itu menyebabkan kehilangan darah, tapi tidak sebanyak nanti darah yang diambil oleh cacing tambang gitu ya. Slide berikutnya kita masuk ke cacing tambang ya. Cacing tambang itu disebabkan oleh 2 spesies, ada Ankylostoma duodenale dan Necator ya. Nah, perbedaannya apa antara Ankylos dan Necator ini? Nah, perbedaannya adalah di bagian posterior, di buccal cavity, di bagian mulutnya. Kalau yang Ankylostoma itu di bagian mulutnya ada 2 pasang gigi gitu ya, itu ada giginya ya, kayak taring gitu. Sedangkan kalau Necator itu lempeng,
bentuknya lempeng, bukan gigi gitu ya. Nah, kemudian keduanya ini berbeda dengan Ascaris maupun Trichuris karena menghasilkan larva ya. Larvanya ada dua bentuknya, ada Rhabditiform dan Filariform gitu ya. Kalau bentuk telurnya itu seperti pada gambar. Jadi bentuk telurnya itu transparan ya. Nah, terus di oval dan di dalamnya tampak eh, morula ya. Jadi pembelahan ya. Jadi pembelahan selnya itu. Ya, jadi seperti itu. Ini larvanya yang A itu larva yang ra, yang rhabditiform ya. Yang B yang filariform ya. Jadi yang lebih tipis, yang lebih kecil ya. Nah, ini adalah siklus hidupnya, slide siklus hidup. Jadi kalau pada cacing tambang itu bukan lewat mulut ya masuknya itu, tapi lewat penetrasi ke kulit kaki ya, di sela-sela jari kaki. Jadi ceritanya orang yang sudah ada cacing tambang dewasa di dalam tubuhnya, itu kemudian cacing dewasa jantan betina kopulasi menghasilkan telur ya. Kemudian telurnya terikut bersama feses jatuh ke tanah gitu ya. Terus kemudian telur ini di tanah itu sudah pecah gitu. Beda dengan askaris ya. Askaris itu kan telurnya pecah ketika masuk ke dalam apa namanya usus halus ya, baru pecah dia. Terus larvanya baru keluar. Kalau ini di tanah sudah menghasilkan lava dari telur yang pecah tadi ya. Jadi telurnya dimatangkan di kondisi tanah, kemudian larva, calon larvanya yang ada dalam telur tersebut kemudian keluar dan menjadi bentuk rhabditiform. Ya, bentuknya rhabditiform. Nah, bentuk rhabditiform ini dalam beberapa hari itu akan apa namanya, menjadi bentuk larva filariform gitu. Dalam 5 sampai 10 hari itu dia akan menjadi larva filariform yang lebih kecil bentuknya, lebih tipis, bukan lebih tipis ya, lebih kecil gitu. Nah, kenapa menjadi bentuk filariform itu untuk survival-nya gitu, karena masih di tanah ya. Itu sampai 3 sampai 4 minggu bentuk larva filariform. Nanti kalau larva filariform ini 3 sampai 4 minggu itu enggak berhasil menembus kulit kaki ya pada manusia, maka dia mati gitu. Sehingga juga rantai penularannya terputus. Nah, larva filariform ini tentu saja kan berusaha ya untuk melanjutkan siklus hidupnya. Sehingga dia mencari kulit yang bisa dipenetrasi ya, supaya dia bisa masuk. Nah, kebetulan ada orang yang bekerja di tanah ya, tanah yang lembab yang untuk pertanian itu biasanya petani atau eh, dia petani perkebunan, petani persawahan begitu yang nggak pakai alas kaki gitu, sehingga larva filariform itu bisa penetrasi masuk ke ke kulit superficialis ya. Nah, nanti setelah larvanya masuk, maka kemudian dia akan mengikuti apa namanya, mengikuti aliran aliran limfe ya, aliran limfe kemudian aliran darah di tubuh ya kan, dari kaki kan ke atas kemudian. Nah, setelah itu masuk ke peredaran darah larvanya, kemudian sama prosesnya seperti pada askaris. Jadi dia masuk ke sistem hepatik, kemudian ke jantung, ke paru-paru, terus dia sementara waktu di situ sampai kemudian dia bisa tertelan masuk ke sistem pencernaan gitu ya, sama seperti askaris. Sehingga bisa menyebabkan penyakit Lover syndrome gitu ya. Nah, kalau cacing tambang ini dia apa namanya, mengkaitkan giginya atau plate-nya tadi di apa namanya, di dinding dari usus halus. Jadi dikaitkan gitu. Nah,
Kemudian dia menyerap darah ya. Nah, nanti kalau sudah terpenuhi nanti dia ganti lagi. Ganti ganti di tempat yang lainnya. Nah, tempat yang sudah di di sebelumnya itu ya, tempat dinding yang sudah sebelumnya dikaitkan itu gigi dan plate-nya itu darahnya nggak langsung membeku gitu ya. Jadi ada sementara waktu karena dia mempunyai antikoagulan, jadi darahnya nggak bisa beku. Makanya kemudian orang yang terinfeksi cacing tambang itu terjadi anemia karena volume darah merahnya berkurang ya. Oke, slide berikutnya. Ini morfologinya ya. Jadi tadi disebutkan bahwa morfologinya ada larva rhabditiform dan filariform. Nah, larva rhabditiform itu yang mempunyai kavital bukal yang di anterior tuh lebih panjang ya. Kemudian juga ini ya, bukal cavity-nya di anterior, terus ada genital primordiumnya. Nah, yang dewasa itu panjangnya sekian ya. Kemudian ada bursa kopulatriknya ya. Nah, sedangkan yang filariformnya lebih 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 kecil, lebih apa sih? Lebih tipis ya, gitu. Ini untuk slide berikutnya untuk mengetahui perbedaan antara cacing jantan pada ankylos. Slide. Nah, ini untuk mengetahui perbedaan cacing jantan pada ankylos dan nekator itu dilihat di bagian posterior. Bukan masih ke atas lagi. Yang ujung posterior itu. Nah, itu. Ya, jadi ini adalah perbedaan antara maksudnya untuk membedakan antara betina dan jantan itu dilihat dari ujung posteriornya. Jadi ada namanya bursa kopulatrik ya. Nah, itu ada spikulanya. Kalau pada askaris itu kan askaris sama trichuris itu kan spikulanya kayak obat nyamuk itu ya yang melengkung gitu. Nah, kalau ini enggak gitu. Ini kayak seperti bursa kopulatrik gitu. Jadi nanti kalau ada cacing kemudian di bagian posteriornya loh spikulanya kok seperti ini. Nah, itu adalah cacing tambang gitu ya. Jadi bedanya seperti itu. Terus slide berikutnya. Nah, ini kalau kalian lihat itu di kakinya ya, di bagian kaki ini tuh kelihatan kayak apa ini? Kayak berkelok-kelok itu sebenarnya adalah larva filariform yang sudah berhasil penetrasi ke kulit itu ya. Nah, kalau apa namanya? Biasanya juga ketika penetrasi ke kulit gitu terus menimbulkan reaksi gatal ya. Karena ada reaksi antigen antibody, reaksi alergi jadi terus gatal-gatal digaruk gitu. Nah, dikiranya karena jamur atau apa padahal karena cacing yang sedang migrasi ya, sedang dia dari penetrasi ke sela-sela jari kaki sampai akan menuju ke ekstremitas ekstremitas inferior yang bagian dorsal ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau nanti bentuk dewasanya banyak ya akan mengakibatkan terjadinya kehilangan nutrisi gitu ya. Dan juga nanti akan terjadi anemia, kelemahan gitu ya. Tentu saja juga gejala-gejala pada intestinal. Slide berikutnya ini adalah Strongyloides stercoralis ya. Spesies terakhir dalam golongan soil transmitted helminth ya. Jadi SS ini juga sama mempunyai larva filariform dan rhabditiform gitu ya. Yuk slide berikutnya. Ini siklus hidupnya. Nah, siklus hidupnya agak berbeda dengan cacing tambang. Perbedaannya satu, pada Strongyloides stercoralis dia bisa hidup bebas, jadi free living ya. Sedangkan cacing tambang nggak bisa seperti itu. Free living itu artinya dia bisa hidup di tanah sampai bentuk dewasa. Terus yang kedua menyebabkan autoinfeksi. Jadi
orang yang terinfeksi oleh SS itu selain bisa menginfeksi orang lain juga bisa menginfeksi dirinya sendiri gitu. Itu perbedaannya. Kalau persamaannya dengan cacing tambang, yang pertama dia bisa menyebabkan apa Loeffler syndrome karena ada migrasi ke paru-paru. Yang kedua juga memiliki larva Rhabditiforum dan Filariforum meskipun nanti secara morfologi ada perbedaannya. Ya. Nah, sekarang saya jelaskan tentang siklus hidupnya. Jadi siklus hidupnya itu yang pertama adalah ketika seseorang ini terinfeksi oleh cacing SS, jantan dan betina, kemudian berkopulasi, maka kemudian eh, yang jantannya mana nomor 2. Nah ini ya, yang kopulasi terus kemudian dia BAB misalnya begitu, BAB ke tanah ya, terus kemudian di tanah dari telur yang tadi sudah ada morulanya, maka akan melahirkan Rhabditiforum ya. Nah, Rhabditiforum ini nanti ada berbagai macam apa namanya pathway-nya. Yang pertama, kalau dia masuk ke free living, maka larva Rhabditiforum ini akan bertumbuh di tanah sampai bentuk dewasa gitu. Jadi bentuk dewasa cacing Strongyloides stercoralis itu bisa ditemukan di tanah. Itu satu-satunya cacing bentuk dewasa yang bisa ditemukan di tanah. Nah, ketika sudah menjadi bentuk dewasa betina dan jantan, maka kemudian kopulasi kan akan menghasilkan telur. Nah, telurnya ini kemudian juga akan menyebabkan pecah ya di tanah dan kemudian juga melahirkan larva Rhabditiforum. Nah, larva Rhabditiforum ini nanti bisa menjadi larva Filariforum yang larva Filariforum ini akan penetrasi ke kulit kaki ya sama kayak hookworm. Tapi bisa juga larva Rhabditiforum ini menjadi bentuk dewasa gitu tergantung cacingnya gitu. Kalau dia pengen hidup bebas ya sudah nggak usah menjadi bentuk larva Filariforum, dia menjadi bentuk dewasa gitu. Tapi kalau misalnya ingin menginfeksi manusia dia bisa jadi bentuk larva. Nah, larva Rhabditiforum ini ya nanti akan masuk seperti proses di cacing tambang gitu ya. Nah, kalau autoinfeksi itu maksudnya begini. Jadi autoinfeksi itu adalah ketika bentuk larva Rhabditiformnya itu ketika Filariformnya itu penetrasi ke dalam ini ya ke tubuh manusia itu, kemudian dia akan menjadi bentuk masuk menjadi bentuk dewasa kan ya Filariform menjadi bentuk dewasa. Nah, bentuk dewasa ini kemudian juga menghasilkan telur dan melahirkan larva tapi di dalam tubuh manusianya sendiri gitu loh. Jadi ada yang telurnya itu terikut ke BAB bersama feses ya, terikut feses ketika BAB, kemudian terjadi proses seperti siklus hidup STH yang lain seperti Ascaris, hookworm, tapi ada juga di dalam tubuh pasien itu telur itu kemudian pecah menjadi Rhabditiforum dan Filariforum gitu. Jadi pasiennya ini terinfeksi kembali oleh cacing yang sama dan juga bisa menjadi atau menginfeksi orang lain karena ada penularan lewat telur yang terikut bersama feses gitu ya. Jadi siklus hidup dari Strongyloides stercoralis ini memang relatif kompleks ya dibandingkan dengan cacing tambang ya. Yuk slide berikutnya. Ini adalah bentuk larva Rhabditiforum dan Filariforum yang dimiliki oleh Strongyloides stercoralis ya. Nanti kamu baca sendiri perbedaannya dengan larva Rhabditiforum dan Filariforum dari cacing tambang. Oke,
Sebelum kita masuk ke arthropoda, apakah ada yang ditanyakan terkait dengan STH?